Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Oktar Ramadan dengan NIM 1030124003705 dari kelas IF 4812. Kali ini saya akan mengerjakan mata kuliah kalkulus lanjut dengan tugas sub CLO 313. Nah, untuk nomor 1 bagian A yaitu kita jelaskan dulu soalnya, yaitu sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berapa helix yang diberikan oleh R dalam fungsi T sama dengan sin T IH plus cos T JH plus dalam kurung T pangkat 2 min 3T plus 2 tutup kurung KH, dimana komponen KH-nya menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Dan bagian A soalnya adalah apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Untuk nomor 1 bagian A diketahui Z dalam fungsi T sama dengan T pangkat 2 min 3T plus 2 plus, nah ini soalnya ya. Nah, untuk ambil turunannya terhadap waktu untuk mendapatkan kecepatan dz. Kecepatan dz dalam kurung T per dt sama dengan 2T min 3. Nah, agar kecepatannya negatif kita buat 2T min 3 kurang dari 0, lalu kita turunkan menjadi 2T kurang dari 3. Nah, substitusi lagi berarti T tidak besar dari 3/2. Ini jawabannya. Berarti T tidak lebih besar dari 3/2. Nah, berarti dia pernah menjadi negatif atau bergerak ke bawah saat interval waktu 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 3/2. Waktu 0 lebih besar sama dengan T dan kurang dari 3/2. Nah, untuk bagian B nya yaitu soalnya apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak. Diketahui bahwa V vektor dalam fungsi T sama dengan dalam fungsi T juga, berarti 0 vektor sama dengan cos T IH min sin T JH plus dalam kurung 2T min 3 dan tutup kurung KH. Nah, untuk mengetahui apakah partikel pernah berhenti atau tidak, yaitu kita harus mencari agar semua komponen menjadi 0. Nah, lalu kita jawab, yaitu 0 IH plus 0 JH plus 0
kahat sama dengan cos T I hat min sin T J hat plus dalam kurung 2T min 3 tutup kurung kahat. Berarti kalau begini cos T nya sama dengan 0, min sin T sama dengan 0, dan 2T min 3 sama dengan 0. Berarti cos T sama dengan 0 mempengaruhi T dan sama dengan 2N ke 1 dalam kurung, dan ini berarti P per 2 koma apa ya, NT dan T vektor. Berarti kalau min sin T sama dengan 0 yaitu mempengaruhi T sama dengan H Pi dan untuk 2T min 3 sama dengan 0 berarti dia mempengaruhi T dan sama dengan 3 per 2. Lanjut, berarti P vektor dalam fungsi T dia sama dengan 0. Berarti kita ambil rumus yang cos, ini dalam akar ya, cos pangkat 2 T plus min sin T, berarti min sin T dalam kurung dia pangkat 2 berarti plus 2T min 3 itu juga pangkat 2 sama dengan 0. Berarti kita turunkan, substitusikan, jadi dia menjadi akar 1 plus 2T min 3 dia dalam kurung pangkat 2 sama dengan 0. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan 1 plus 2T min 3 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti dia tidak ada solusi untuk T ya. Tidak ada solusi untuk T. Berarti partikel tidak pernah berhenti atau T tidak pernah 0.
karena kita mencari apakah T pernah mencapai 12 meter atau tidak, berarti kita harus mencari T pangkat 2 min 3T plus 2 itu sama dengan 12. Berarti diketahui bahwa Z dalam fungsi T sama dengan 12 meter. Berarti kita menggunakan T pangkat 2 min 3T plus 2 sama dengan 12 yang saya bilang tadi. Berarti sekarang turun menjadi T pangkat 2 min 3 di dalam kurung, kita faktorkan ya ini, T min 10 sama dengan 0. Berarti T min 5 dalam kurung T min 2 sama dengan 0. Berarti kita menemukan bahwa T itu sama dengan 5 atau T itu sama dengan min 2. Karena waktu tidak bisa karena waktu tidak bisa negatif, maka T sama dengan min 2 itu nggak masuk akal ya. Berarti kita mengambil T sama dengan 5 ini. Berarti kesimpulannya bahwa T tidak lebih besar dari sama dengan dari 0, yaitu kita ambil T5 nya. Berarti kesimpulannya adalah saat nilai T adalah di 5 satuan, waktu partikel akan berada dalam ketinggian 12 meter di atas tanah. Nomor 1 bagian D, yaitu berapakah kecepatan partikel saat berada ketinggian 12 meter dari tanah. Langsung aja kita menggunakan rumus besar vektor kecepatan, yaitu V vektor dalam kurung 5 dia sama dengan cos 5 dalam kurung, ini dalam akar ya, akarnya saya kasih nanti setelah tulis panjang ini, pangkat 2 plus min sin 5 dalam kurung pangkat 2 plus 2,5 min 3 dalam kurung pangkat 2 juga. Ya baru saya akar. Aduh, 2-nya kepotong. 2. Kita lanjut, berarti menjadi cos pangkat 25 plus sin pangkat 25 plus 49 yang di dalam kurung.
berarti kita mendapatkan sama dengan ini akar 50 sama dengan akar 25 akar 2 berarti menjadi 5 akar 2 berarti kesimpulannya besar kecepatan saat 12 meter di atas tanah adalah 5 akar 2 satuan panjang per satuan waktu. Untuk bagian nomor 1E, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung heliks, tentukan vektor arah dari garis sesungguhnya. Jadi nomor 1 bagian E, yaitu diketahui bahwa V vektor dalam fungsi T sama dengan R vektor dalam fungsi T sama dengan cos T IH min sin TJH plus dalam kurung 2T min 3 KH. Berarti kita faktorkan menjadi T nya menjadi 5 sama dengan cos 5 IH min sin 5 JH plus 7 KH. Dan ini hasilnya. Sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu diketahui kurva berikut Y sama dengan 0 dan X pangkat 3, 0 jika X kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 jika X lebih dari 0. Bagian A, tentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0. Berarti kita akan mencari limit kiri dan kanan untuk X sama dengan 0. Langsung F aksen dalam fungsi 0 bertanya F aksen dalam fungsi 0 sama dengan lim X 0, berarti Fx kurang F0 per X kurang 0 sama dengan lim X 0, berarti ini X nya 0, berarti 0 kurang 0 per X sama dengan berarti 0. Berarti turunan selanjutnya F aksen plus 0 lim X yang 10 plus, berarti dia Fx dikurang F0 lagi per X min 0 lagi, ini rumusnya sama dengan lim X yang 0 dia berarti X pangkat 3 kurang 0 per X, berarti dia sama dengan lim
X 0 plus X2 sama dengan 0. Berarti karena f aksen min fungsi 0 sama dengan f aksen plus 0, maka f aksen dalam fungsi 0 sama dengan 0. Sekarang kita mengerjakan nomor 2 bagian B, soalnya yaitu tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Langsung aja ke jawabannya. Untuk diketahui K sama dengan Y double aksen per 1 plus Y aksen pangkat 2 dalam kurung lagi 3/2, dan Y aksen berarti F double aksen dalam fungsi 0 sama dengan 0. Berarti kita langsung masuk aja. F aksennya kita mengetahui dua turunan di sebelah kiri dulu sama dengan lim X 0 min, berarti kalau di sebelah kiri dia F aksen kurang F aksen per X 0. Berarti untuk turunan sebelah kirinya dia lim X min dia 0 kurang 0 X sama dengan 0. Untuk yang berarti ini ya benar udah. Berarti untuk sebelah kanannya dia F aksen plus dalam fungsi 0 sama dengan lim 0 plus. Kalau untuk sebelah kanan dia F dalam fungsi X min F aksen fungsi 0 X min 0. Berarti kita turunin jadi lim X 0 plus dia berarti menjadi 3Y pangkat 2 min 0 per X. Berarti turun lagi menjadi lim X 0 plus berarti tiga X pangkat 2 per X sama dengan 0. Dengan 0 berarti kita mencari K-nya sekarang. K-nya yaitu kalau fungsi 0 dengan rumus F aksen dalam kurung 1 plus F
2, berarti dia sama dengan 0 per 1 plus 0 pangkat 3 per 2, berarti hasilnya adalah 0 per 1 plus 0 3 per 2 sama dengan 0.